Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Raffi Surya Gumilang, NRP 2324600062. Oke, saya dari kelas D4 Elin C dari Prodi Teknik Elektro Industri. Oke, kita akan menjelaskan bagaimana mata kuliah praktikum microcontroller di jurusan kita. Pertama-tama akan belajar tentang apa itu microcontroller, lalu apa itu STM32, dan kenapa arsitektur ARM menjadi standar industri, dan kira-kira apa yang kita perlu siapkan untuk masuk ke dunia STM32. Oke, microcontroller adalah sebuah komputer berukuran ringkas dan mandiri yang seluruh komponen utamanya dikemas di dalam satu chip circuit atau integrated circuit. Mungkin teman-teman sering dengarnya yaitu IC ya. Jadi perangkat ini biasa digunakan di embedded system, jadi pada sistem-sistem tertanam. Jadi kita ini berbeda dengan microprocessor ya, yang ada di PC atau laptop. Yang kalau microprocessor dia kan lebih digunakan untuk menangani berbagai hal. Nah, tapi kalau misal microcontroller itu biasanya didedikasikan untuk menjalankan sebuah tugas secara spesifik. Nah, jadi kita bisa memiliki integrasi yang sangat tinggi untuk di sini. Dan ini pun hemat daya dan jauh lebih ekonomis. Oke, lalu di microcontroller dia dibekali dengan 3 komponen utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit yang merupakan otak dari microcontrollernya, lalu RAM, Random Access Memory, di mana dia digunakan untuk menyimpan variabel atau data sementara yang akan diproses ke CPU, lalu memori, yaitu ruang penyimpanan internal dari microcontrollernya. Oke, lalu ada ROM juga. Ada ROM, yaitu dia digunakan untuk menyimpan kode atau instruksi utama secara permanen agar tidak hilang meskipun tidak ada arus listrik. Oke, lalu selanjutnya di microcontroller dia memiliki peripheral input output atau general purpose input output, dimana ini adalah dia seperti indera dan tangan-tangannya microcontroller untuk berinteraksi dengan dunia luar. Oke, lalu peripheral ini meliputi GPIO, General Purpose Input Output, timer, ADC, dan sebagainya. Untuk timer yaitu dia pewaktu, lalu ADC adalah analog to digital converter yang berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara microcontroller dengan berbagai sensor atau aktuator lainnya. Oke, untuk sebelum kita memulai project, kita akan membutuhkan 2 program atau software utama, yaitu STM32Cube MX dan STM32Cube IDE. Kita akan programnya di Cube IDE. Untuk IDE nya bisa banyak, bisa eWorm, Arduino, tapi kita akan menggunakan STM32Cube IDE untuk saat ini. Oke, gunanya Cube MX adalah menginisialisasi pin atau clock atau ya timer gitu. Oke, kita buat new project. Kita gunakan STM32 F407 VGT6. Oke, kita gunakan ini, lalu kita akan pencet start project untuk memulainya. Oke, di sini ada beberapa menu seperti clock configuration, project manager, dan tools. Oke, kita project manager dulu. Kita akan ubah ini ke STM32Cube IDE untuk generate code-nya bisa langsung dibuka di STM32Cube IDE. Pertama-tama kita butuh untuk mengkonfigurasi clock-nya di sini. Oke, kita coba konfigurasi clock. Kita akan cari langsung ini ya. Oke, kita usahakan ini maksimal di 168 MHz ya, sesuai dengan spesifikasi dari
microcontrollernya. Oke, untuk soal yang pertama yaitu integrasi GPIO. Kita akan memakai 5 buah LED dan 2 buah tombol atau 2 buah push button. Oke, dimana kita akan menggunakan kelima ini untuk menjadikan GPIO output. Kita gunakan GPIO output. Dia di modul akan tersambung dengan kita selanjutnya kita coba ke sistem core, kita ke sistem, lalu di mode debugnya ini kita akan gunakan serial wire ya. Oke, di sini kita bisa memodifikasi atau konfigurasi GPIO-nya, misalnya kayak pakai user label atau push GPIO mode-nya atau GPIO pull out atau pull down-nya gitu ya. Oke, untuk push button sendiri kita akan menggunakan PC1, yaitu kita masukkan sebagai GPIO input, dan PC2 yaitu PC3 yaitu GPIO input juga. Oke, lalu untuk selanjutnya kita coba cek di sini dulu. Kita akan kasih nama untuk projectnya, misal GPIO demo. Oke, lalu jangan lupa ini ya, yang tadi STM32 keep IDE. Lalu kita bisa generate code-nya. Oke, code sudah di-generate. Sekarang kita buka di bagian IDE-nya. Kita akan membuka project IDE-nya. Kita bisa tunggu. Langsung saja kita filenya. Kita open project file dulu. Kita ke directory. Oke, kita buka di GPIO demo. Oke, open. Oke, lalu kita finish. Oke, kita sedang meloading. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tampilan awal dari si STM32 keep IDE-nya. Untuk memulai program kita harus masuk ke bagian core, terus ke source dan main.c yang di sini. Oke, dan kita bisa langsung memulai memprogram di sini. Oke, ini adalah tampilan dari modul praktikumnya. Di sini menggunakan STM32F407 VGT. Dan di sini banyak peripheral seperti di sini PP-nya, ada PP. Di sini kita akan menggunakan LED yang berada di sini. Di sini juga ada motor, ada LCD dan lain-lain. Tapi kita hanya menggunakan PP dan LED. Di sini LED-nya terhubung sama relay. Oke, untuk soal nomor 1 kita akan melakukan integrasi GPIO yang dimana terdapat 5 buah LED dan 2 buah tombol. Lalu ada 3 mode penyalaan lampu yang diatur oleh tombol. Untuk mode ketipannya kita bebas. Oke, terus yang nomor 2 terdapat 5 buah LED, lalu dengan mode ketipan LED yang pertama LED A menyala tiap 2 detik, LED B menyala tiap 3 detik, LED C tiap 5 detik, dan LED D tiap 7, lalu LED E tiap 11 detik. Di sini tidak ada push buttonnya. Lalu untuk yang ketiga ada juga integrasi GPIO juga, yaitu terdapat 5 buah LED dan 1 buah tombol,
di mana ada dua mode penyalaan lampu yang akan diatur oleh tombol. Mode pertama, 5 buah lampu on 1, lalu off 1 detik. Lalu di mode kedua, sama seperti di soal yang nomor 2. Oke, sebelum kita masuk ke logika utama, kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel di bagian private variable. Variabel ini akan menjadi memori dari sistemnya. Oke. Kita masuk ke bagian private variable. Oke, untuk yang pertama kita akan menggunakan variabel mode. Kita akan menggunakan variabel mode 0. Mode sama dengan 0, dimana mode ini akan berfungsi untuk saat kita mengganti tombol, mengganti mode dengan tombol, dengan push button. Lalu yang kedua yaitu kita akan memanggil variabel last button, dimana variabel ini berfungsi untuk memanggil kapan terakhir kali buttonnya ditekan. Kita akan menggunakan dua ini. Kita pakai last button 1 dan last button 2. Kalau kita menggunakan previous list, dimana ini adalah timer untuk non blockingnya. Lalu ada LED stepnya, dimana LED step berguna untuk melacak kapan urutan animasinya. Oke, untuk program utama kita akan melakukan di bagian while 1. Oke, untuk pertama-tama kita akan coba panggil waktu sistem untuk saat ini. Kita menggunakan win 32T. Jadi kita bisa menggunakan sebentar. Jadi kita akan tunggu perfect current noise, dimana ini akan mengambil waktu sistem saat ini. Kita gunakan get tick. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan tombol 1, yaitu kita menggunakan tombol 1 untuk mengganti mode. Kita bisa deklarasi di bagian button 1. Kita coba akan pakai PC1 ya. GPIO read pin. Oke, kita GPIOC dan GPIO pin 1. Oke. Lalu untuk mendeteksi tombol saat ditekan, kita akan menggunakan logika if button 1 ayo
reset dan last button. Kita gunakan last button last button 1 sama dengan GPIO pin set. Maka mode lalu if mode kurang dari 3 lebih dari 3, dimana mode ini sebagai ini ya, jadi kita siklusnya ya, misal kayak siklus pertama, kedua, ketiga, seperti itu ya. Mode sama dengan 1. Kita akan reset animasi LED nya, LED step aja, LED step 0. Oke, lalu kita akan coba matikan semua LED saat kita pindah ya. Kita gunakan Alt GPIO right. Oke, di sini right pin. Kita kasih delay 50 mili. Oke, lalu agar tidak double klik, jadi ini preventif double kliknya. Oke, lalu ini kita bisa declare bahwa last button 1 sama dengan button 1. BTN apa? BTN 1. Kita pakai dulu. Oke, BTN 1 karena kita pakai BTN 1 sini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan pembacaan tombol 2-nya. Ya, sama seperti tadi ini ya. Kita copy aja. Di sini kita ganti tombol 2 dan di sini kita menggunakan pin 3 tadi. Jadi pin 3 ya. GPIO pin 3. Oke, terus kita juga sama kayak yang ini, kita copy dulu button 2, terus button 2, mode 0, sebentar, mode sama dengan 0. Lalu kita akan masukkan reset. Oke, kita akan mereset semua lampu ya. Ini untuk pin outputnya kita tergantung dari MX kita ya. Jadi ini silahkan disesuaikan sama MX nya masing-masing. Kita tunggu. Ini ada yang kurang. Kita masukkan di sini. Pas button 2 sama kayak ini tadi ya. Pas button 2 sama dengan 1. Sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan animasi LED-nya ya. Oke, untuk animasinya kita akan mengeksekusinya setiap 150 detik sesuai dari hal ketiknya. Jadi kita di awal kita panggil itu
kita akan membuat switch modenya ya. Oke, untuk penggantian mode kita bisa pakai switch mode, switch mode. Kok gitu. Oke, kita manual aja. Oke, dimana kita akan pakai variable case saja ya. Case 1. Oke, di dalam case 1 kita akan menggunakan running LED ya. Running LED. Karena ini ya bebas, jadi kita gunakan running LED. Oke, pertama-tama kita akan matikan semua LED-nya dulu biar untuk mereset. Kita belum ngedengar ini ya, syntax error. Oke, lalu kita akan nyalakan untuk sesuai urutan LED-nya. Kita masukkan sini. Ini saya sudah siapkan codingannya. Oke. Kita untuk jika LED stepnya sama dengan 0, jika LED step lebih besar daripada 4, maka LED step sama dengan 0, lalu kita akan break ya. Lalu kita langsung bisa masuk ke case kedua. Jadi ini dimana case kedua itu si LED-nya kedip bersamaan. Oke, LED kedip bersamaan. Lalu untuk case ketiganya kita pakai mode ganjil genap ya. Kita pakai mode ganjil genap. Oke. Oke, kita bisa di sini. Kita save dulu, jangan lupa. Oke, untuk kita mencari tahu errornya, kita harus membuildnya dulu ya. Di sini ada logo build, kita langsung bisa build. Oke, di sini ada error banyak nih. Oke, kita cari tahu errornya apa aja. Oke, GPIO pin 3 anti error. Oke, berapa ini ya, ada yang kurang ini pin 3. Oke, ini juga pinnya kurang besar. Oke, kita boot lagi. Oke, ternyata hanya di situ doang untuk warningnya. Oke, ini sudah selesai untuk mode pertama. Kita coba connect ke modulnya. Oke, di sini kita akan coba untuk mengganti mode, dimana kita menggunakan PB4 dan PB6 untuk modenya. Jadi misal untuk PB4 di sini runningnya dari kiri ke kanan, ini mode 2. Kalau misal mode 3 dia 3 lampu 1, 3, 5 dan 2, 4 menyala secara bergantian. Lalu untuk mode yang 1 dia adalah blink 5 off 5. Oke, untuk speednya kita atur dengan PB6. Di sini ada 200, ada 50, ada 500. Bisa dilihat di live expression ya. Seperti itu. Oke, seperti ini tampilannya, bisa kita lihat. Ini untuk mode satunya. Terus kita bisa ganti mode 2 dan mode 3. Lalu untuk speed kita bisa atur di PB6. Oke, bisa
seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan gunakan soal integrasi GPIO nomor 2, yaitu terdapat sebuah LED, 5 buah LED. Kita akan masih menggunakan LED yang ini. Lalu mode kedipan LED di mana LED A menyala tiap 2 detik, LED B menyala tiap 3 detik, LED C 5 detik, LED D 7 detik, dan LED I 11 detik. Untuk kedua ini kita tidak akan menggunakan hal delay namun menggunakan hal gating. Untuk MX nya kita tidak perlu mengotak-atik, kita gunakan yang sama, kita nggak usah ganti lagi, ini bisa dibiarin aja. Oke, kita langsung ke IDE nya. Oke, untuk di IDE sendiri kita akan mulai dengan PV. Di PV itu kita coba untuk pref waktu A, lalu B, C, D, E. Ini untuk inisialisasi lampu LED A sampai E nya. Terus kita akan memanggil hal gating. Lalu nomor 1 jika LED A atau di itu PE2 itu berkedip tiap 2 detik. Lalu untuk LED B itu berkedipnya tiap 3 detik dan seterusnya. Oke. Kita akan coba untuk upload kodenya. Kita hubungkan dengan itu, dengan ST-Link nya. Kita coba upload. Oke, download successful. Oke, di sini saya menekan tombol reset untuk mereset dari awal. Oke, kita bisa perhatikan untuk LED di relay 3, 4, 5, 6 sampai 7. Oke, yang pertama dia 3 nyala setiap 2 detik. Yang ini 3 detik, ini 5, ini 7, ini 11. Seperti ini. Oke, untuk yang integrasi GPIO nomor 3, kita akan menyalakan 5 buah LED dan 1 buah tombol. Lalu 1 tombol ini itu untuk mengganti 2 mode, dimana mode pertama itu 5 buah lampu on dan 5 buah lampu off, sama seperti yang di nomor 1. Dan mode 2 itu sama seperti yang di nomor 2, yaitu LED A menyala tiap 2, B tiap 3, C tiap 5, D tiap 7, dan E tiap 11. Oke, untuk settingan MX nya kita masih gunakan sama, yaitu duo. Ini saya hiraukan, ini sebenarnya bisa pakai 1, tapi nggak apa, kita pakai 2 saja, tapi nanti yang dipakai tetap 1. Lalu ini untuk GPIO outputnya ini masih menggunakan PE2 sampai PE6 sesuai yang ada di modul, yaitu relay 3 sampai relay 7. Lalu untuk di IDE kita akan menambahkan Win mode 1, dimana kita defaultnya mulai di mode 1 ya. Kita menggunakan 2 mode 1 dan mode 2. Lalu untuk selanjutnya kita akan deklarasikan stopwatch untuk mode 1-nya. Oke, yang pertama kita akan gunakan waktu sekarang. Jadi kita akan baca waktu sekarang ya. Jadi untuk mendapatkan waktu sekarang kita gunakan hal gating. Lalu untuk yang nomor 2 kita akan cek tombol 1, yaitu PB4 ya. Kita ganti apabila PB4 ditekan maka dia akan ganti mode. Lalu untuk mode 1 dia akan akan blinking 5-5-nya. Lalu untuk mode 2 dia akan kayak tadi. Oke, kita akan coba.
mulai. Oke, kita tekan resetnya. Ini sudah dimulai. Kita akan langsung saja pas reset. Oke, di sini blinking ya. 55-nya blinking. Lalu ketika kita tekan ini, maka dia akan berganti mode menjadi mode yang seperti diintegrasi JBL nomor 2. Oke, baik, itu tadi adalah demonstrasi dari keseluruhan project tugas integrasi GPIO. Lalu sebagai kesimpulannya, kita yang pertama-tama yaitu adalah sinkronan antara hardware dan softwarenya. Jadi kita harus mengenali komponen-komponen yang kita gunakan seperti push button, terus kayak active low, active high gitu, karena itu yang akan menjadi penentuan pull up atau pull down-nya di STM32 Cube MX. Lalu kita juga berdasarkan kondisi program, jadi agar terhindar dari floating. Untuk kedua, kita itu efisiensi manajemen waktu dan timing management di microcontroller. Jadi yang awal-awal kita biasa menggunakan hal delay, namun itu bersifat blocking dan dia akan menahan CPU. Dan di 2 dan 3 kita menggunakan hal gating, dimana itu tidak menahan CPU dan dia bisa berdiri sendiri. Terima kasih.